Pemerintah telah berulang kali menyatakan ekonomi Indonesia aman di tengah gejolak ekonomi global. Namun baru-baru ini Menteri Purbaya menyampaikan pemerintah sedang dalam mood bertahan atau survival mode demi menjaga pertumbuhan tinggi ekonomi dan daya beli. Lantas apakah saat ini pemerintah menerapkan mode bertahan artinya ekonomi tidak baik-baik saja? Tapi seperti apa sebenarnya kondisi yang bertahan disebut oleh pemerintah ini? Apakah sama dengan yang terjadi di masyarakat? Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi, Bang Jo. Selamat pagi Mas Yuda, Ya, Yudi. pemerintah sepertinya kali ini inkonsistensi ya, terlihat optimis gitu ya ketika semua negara sudah menerapkan ini, tapi akhirnya Menkyu bilang ini survival mode. Sebenarnya sinyal krisis ekonomi ini apakah sudah menunjukkan pemerintah sudah sangat desperate ataukah hanya sekedar strategi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian dinamika global nih, Bang? Ya, saya pikir memang pernyataan Menkyu tersebut memang soal survival mode ya, ataupun mode bertahan ini sebaiknya memang perlu dibaca sebagai peringatan disiplin kebijakan, dan ini bukan sepenuhnya ataupun juga sudah diklarifikasi juga setelahnya ya, bahwa ini bukan berarti ekonomi Indonesia sudah masuk dalam kondisi krisis. Dan saya menilai bahwa pernyataan ini tepat bila kalau dimaknai sebagai strategi kehati-hatian fiskal ya, di tengah tekanan nilai tukar rupiah, lalu juga harga energi yang masih relatif tinggi dan juga ketidakpastian global. Namun memang ini tentunya tetap sensitif ya. Artinya kalau dalam situasi pasar yang cenderung mudah panik gitu ya, ataupun kata mode bertahan ini memang bisa dibaca publik ini pun juga sebagai sinyal bahaya ya. Dan ini bila tidak dijelaskan dengan ukuran yang konkret, ini makanya akan bisa misleading. Nah, oleh sebab itu memang pemerintah perlu menegaskan ya bahwa yang dimaksud ini kembali lagi bukan krisis, dan kami juga meyakini bahwa kita masih dalam kondisi yang masih dalam kondisi yang resilient ya, tapi tentunya kita perlu bersiap-siap juga ya dalam hal ini, khususnya terkait dengan rambatan-rambatan dari risiko globalnya, terkait dengan dampaknya terhadap fiskal dan juga inflasi, karena dan juga nilai tukar rupiah, karena ini ketiganya ini akan cukup mempengaruhi khususnya kepada sendi-sendi ekonomi kita. Sehingga memang kembali lagi saya melihat bahwa ini artinya kembali lagi bahwa ini bukan krisis, tapi adalah kondisi ataupun momentum ketika tadi ruang kebijakan makin sempit ya, artinya belanja, pajak, subsidi, impor energi dan juga program prioritas ini harus benar-benar dihitung dampaknya gitu ya. Dan pernyataan Menkyu sendiri ini juga menyebut pemerintah tidak boleh lagi main-main gitu. Artinya memang tidak punya ruang untuk membiarkan inefisiensi dan juga seluruh program ataupun kebijakannya yang dikendalikan gitu ya. Artinya Kementerian Keuangan ini akan dimonitor lebih ketat, dan ini saya lihat ini sebagai alarm ya, untuk tata kelola, bukan alarm krisis. Tadi Anda sepertinya meng-highlight bagaimana efisiensi, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang secara fiskal dan moneter tidak terlalu spending besar seperti itu ya. Berarti perlu ada seperti kita bilang realokasi, kemudian juga ada reformasi kebijakan. Nah, apakah Anda melihat selama ini kebijakan-kebijakan yang berjalan dalam 1 tahun kepemimpinan Prabowo dengan adanya kondisi ekonomi global ini perlu adanya revisi ataupun realokasi? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kembali lagi saya mencermati bahwa pernyataan Menkyu tersebut tidak harus dibaca bahwa semua kebijakan ini sebelumnya buruk gitu ya. Tapi ini jelas mengakui bahwa masih ada ruang inefisiensi, kebocoran dan juga program yang dampaknya belum optimal. Dan misalkan Menkyu juga menyebut bahwa pajak dan juga Ya. program-program kebijakan lainnya tidak boleh main-main ya. Bea cukai juga serta pajak akan dirapikan kembali, dan juga masih ada ruang-ruang kebocoran, misalkan ini yang bisa ditutup. Artinya memang mode bertahan ini dalam hal dalam hal konteksnya fiskal ini memang harus diterjemahkan menjadi reformasi berbasis bukti ya. Artinya setiap program harus diuji ya dengan pertanyaan yang sederhana, artinya seberapa besar dampaknya kepada perekonomian, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat, penerimaan negara, lalu juga penurunan impor dan juga stabilitas fiskal. Artinya kalau ada program-program yang memiliki efek berganda ataupun multiplier efeknya relatif kecil, ini harus dipangkas ya, di refocusing ataupun juga dihentikan gitu ya. Dan artinya jadi bentuk nyata dari mode bertahan itu atau survival mode ini memang bukan sekedar slogan saja, tapi melainkan tadi penata ulang dari prioritas APBN ya, khususnya dari belanja yang bersifat seremonial,
menuju belanja-belanja yang memang menghasilkan daya ungkit yang signifikan bagi perekonomian. Kalau kita lihat pemerintah sepertinya juga masih optimis nih dengan pertumbuhan ekonomi 5% meskipun Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melambat 4,7%. Nah, sebenarnya tadi dengan pendapatan dari sektor fiskal sejauh mana pajak selama ini bisa Anda katakan sebagai salah satu driven sekaligus juga kalau kita lihat windfall dari kenaikan sejumlah energi itu juga menjadi blessing ya buat kita. Bagaimana pemerintah bisa menerapkan strategi yang komprehensif dengan kondisi seperti ini? Ya, kembali lagi kalau kita melihat memang yang cukup krusial selain belanja adalah tentunya penerimaan ya. Kalau kita mencermati bagaimana realisasi penerimaan sampai dengan Maret tahun ini pun juga Baik, sama ya, bahwa Bang kondisinya